kedelapan, sebagaimana boleh didahulukan, boleh diakhirkan, bahkan wajib diakhirkan mubtada. Yang kedelapan, yuhdhaful khabaru fi ba'di mawadhi', sayati syarhuha fi makaniha wa min hadhil mawadhi', ya, boleh khabarnya itu dibuang, ya, di beberapa tempat, walaupun ini nanti syarahnya lebih dalam lagi nanti kalau sudah pada waktunya, yaitu ketika bagaimana? Ketika idza kana al mubtada'u ba'da laula. Nah, ini boleh, ya. Boleh, mubtada'nya boleh yukhdhaful khabar, ya, khabarnya boleh dibuang karena ini babnya kita bab khabar. Ya, khabarnya boleh dibuang apabila mubtada'nya itu jatuh setelah laula. Ya. Contohnya di dalam buku itu laula, ya, laula, ya, walaupun secara kata laula itu kalau berkenaan dengan tardik, dengan takdir, ya, itu salah satunya bisa salah kita, ya, karena lau yaftahu ababa syaitan. Tapi ini dalam rangka contoh kalimat, ya, contoh kalimat, ya. Contohnya di situ boleh khobar itu dibuang. Yang pertama, ya, di situ apa itu yuhdhafu, yakni hadful khobar. Ini bab hadful khobar. Apabila, ya, apabila mubtada al mubtada ba'da laula. Contohnya apa? Kalau di buku itu laula at-tabibu, ya, laula at-tabibu ma syafal. Ya. Gimana nih kata-katanya? Ini sebagai contoh saja, ya. Atau kita tambahin nanti. Ma syafal maridu. Laulallah, itu kita tambahin sendiri aja itu dalam kitab itu supaya tidak melanggar, ya. Laulallahu summat tabibu, gitu, ya, kita tambahin sendiri. Ma syafal maridu. Nah, ma syafal maridu, supaya kata-katanya tidak menyelisihi syariat, ya, menyelesaikan akidah kita. Laula, ya, laulallahu summat tabibu ma syafal maridu. Seandainya bukan karena Allah kemudian dokter ma syafal maridu, maka dokter orang sakit itu tidak tersembuhkan. Ya, kita tambahin sendiri kalau di buku itu, ya, karena lau nanti yaftahu abwaba syaitan, ya, nggak boleh. Nanti laulallah summat tabibu, seandainya bukan karena Allah kemudian karena jasanya dokter, nah, ma syafal maridu ini boleh dibuang loh. Khobarnya mana? Khobarnya adalah mahdhuf, hilang. Kalau dikira-kirakannya apa? Laulallahu summat tabibu maujudun. Nah, ini kalau ini ditambahin maujudun, ya, maujudun, ya. Seandainya Allah dan kemudian dokter itu ada, maka orang sakit itu tidak akan tersembuhkan, ya. Itu makanya laula di situ, ya, at-tabib itu laula at-tabib di situ mubtada, khobarnya dibuang. Dikira-kiranya kalau ditambahkan apa? Maujudun, ya, kita tambahin laulallahu summat tabib, ya, supaya kalimatnya pas. Ya, ma syafal maridu, maka tidak tersembuhkan. Ini kalau seandainya tabib saja yang menyembuhkan, tidak. Pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan, ya. Kemudian yang kedua, bolehnya dibuang khabar itu apabila idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Ini sebenarnya ini juga bahaya nih. La'amruka contohnya. Ini sebenarnya kata-katanya ini menyelisih, ya. Kita bersumpah selain kepada makhluk ini nggak boleh. Kita ganti saja, ya. Misalnya la'amruka kalau di buku, ya, demi umurku, ini tidak diperbolehkan, ya, sumpah kepada makhluk, ya, tidak boleh, ya. Ada beberapa ini pengarang kitab ini karena melihat dari sisi bahasa,
ya, bukan melihat dari sisi syariat ya, bukan dari sisi dari syariat. Maka kita ganti nanti, ya, bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amruka, kalau di situ kita ganti aja la rabbal ka'bati misalnya, ya, la rabbal ka'bati innal hayata kafahun, boleh aja, ya. Atau lallahi misalnya apabila sharihun fil qasami billahi wallahi bisa, wallahi, ya, wallahi innal hayata sa'bun misalnya, innal hayata imtihanun misalnya. Nah, wallahi atau wallahi aja, kita pakai wallahi aja, ya. Ya, wallahi innal hayata, kita cari contoh yang sama tapi supaya tidak maknanya tidak ini. Wallahi innal hayata imtihanun atau ifitnatun, bisa juga imtihanun, boleh. Kenapa ini wallahi, ya, wallahi qasami, ya, demi Allah sumpahku, innal hayata, ini kalau dilihatkan, ya, wallahi atau billahi tallahi atau la rabbal ka'bati, bisa juga la rabbal ka'bati qasami atau wallahi qasami. Ini kalau dilihatkan wallahi qasami, ya, wallahi demi Allah sumpahku itu, qasami, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, qasami sumpahku, innal hayata imtihanun, sungguhnya hidup itu adalah ujian. Kita ganti saja. Kenapa? Sama-sama menunjukkan menunjukkan sumpah yang jelas, ya. Lebih baik kita sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sumpah lebih baik, bahkan ada yang sampai mengatakan lebih baik sumpah kepada Allah tapi bohong daripada sumpah kepada makhluk tapi benar, ya, karena sumpah itu termasuk pengagungan, ya. Kalau pengagungan kepada selain Allah, ini salah satu penyimpangan dalam pelafatan atau perkataan, tidak diperbolehkan. Makanya boleh wallahi qasami innal hayata kafah. Nah, boleh, sesungguhnya hidup itu, ya, kafah, ya, kafah, ya, penuh dengan rintangan, ya, boleh, ya. Tapi di situ la amruka, kita ganti dengan wallahi. Kemudian yang ketiga, bolehnya membuang khabar idza atafa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabah, ya. Apabila mubtada'nya itu di'atof, jadi di'atofkan itu menyambung dengan huruf-huruf tertentu. Tapi di sini khusus yang dibolehkan membuang khabar itu apabila mubtada'nya itu hanya di'atofkan dengan waw. Sebenarnya ada beberapa atof yang lain, ada summa, ada waw, ada fa, tapi di sini hanya yang waw. Apabila mubtada'nya itu, ya, di'atofkan, ya, di'atofkan ke waw yang berarti musahabah. Musahabah itu kebersamaan, yaitu nempel pada dia. Makanya boleh, misalnya dalam buku aja kita kullu silahin, ya, kullu silahin, ya, kullu jundi, ya, kullu jundiyin, ya, jundiyin, ya, jundiyin wasilahuhu, wasilahuhu. Atau boleh kita contoh yang lain, misalnya kullu talibin wa kutubuhu misalnya, ya, boleh kullu talibin misalnya, ya, kullu talibin wa kitabuhu, ya, dengan contoh yang sama. Kitabuhu ini boleh dibuang, walaupun misalnya wa kitabuhu, kullu talibin wa kitabuhu qadimun, nah, datang
Setiap ini boleh, ini juga tidak dilihatkan boleh. Ya, karena apa? Sudah bermaksudkan sudah ada qarinah atau apa ya? Qarinah yang menunjukkan maksud daripada itu sudah. Contohnya kalau di buku itu kullu jundiyyin wa silahuhu muqtarinan. Kalau di ini apa kalau dilihatkan setiap pasukan, setiap tentara dan pedangnya dan senjatanya itu selalu ada pada dia. Nah, ini maka selalu ada pada dia itu boleh dibuang. Dari mana? Dari apa? Dari kita lihat dari wawunya, karena wawu ini sudah menunjukkan musahabah. Wawu di sini sudah menunjukkan musahabah, kebersamaan. Begitu juga Thalib ini dengan kitabnya selalu dibawa terus, ya. Sehingga tidak perlu ditunjukkan bahwasanya kitab setiap siswa dan kitabnya itu selalu ada pada dia, tidak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena wawu di situ sudah menunjukkan musahabah, ya, kebersamaan selalu ada pada dia, ya. Maka ini boleh takdiruha kullu jundiyyin wa qad khudhifa al-khabaru wa huwa muqtarinan. Maka kullu jundiyyin, kullu, ya, di situ mudhaf mubtada marfu'un bid-dhammati. Mubtada marfu'un bid-dhammati wa mudhaf jundiyyin nanti mudhaf ilaih majrurun bil kasrati dhahirati fi akhirih. Waw di situ harfu 'athfin mabniun 'alal fathi, silahuhu ma'tufun 'ala jundi, ya, ala kull, ya, ala kullu jundiyyin marfu'un bi dhammati dhahirat wa mudhaf, haknya dhamir dan sebagainya. Begitu juga kalau misalnya kullu talibin wa kitabuhu. Dengan demikian kita selesai dari isim-isim yang kedua dari isim-isim yang ditandai dari i'rab rafa. Setelah kita membahas khobar, mubtada, kemudian khobar. Kemudian kita masuk ke pembahasan isim yang ketiga yang ditandai dengan i'rab rafa, yaitu ismu kana. Ya, ismu kana. Kita silahkan di para pemirsa untuk membuka halaman 35, ya. Halaman 35 silahkan dibuka. Di situ ada bab namanya ismu kana. Nah, ini juga sudah kalau kita praktekkan di dalam materi kita dalam bab mubtada, ini juga sudah bisa, ya. Ini sebenarnya jumlah ismiyah yang dibuang apa? Yang dibuang mubtadanya. Hadza babu ismi kana aslinya. Ya, kalau di i'rabi ismu kana apa ya? Khabar, tapi itu sebagai menjadi judul atau judul sebuah buku, judul sebuah kisah, ya, judul sebuah majalah. Maka di situ mubtadanya dibuang, dikatakan hadza babu ismi kana. Nah, itu tapi tidak diperlihatkan. Isim kana. Ya, isim kana ada beberapa poin-poin penting di dalam masalah isim kana. Pertama, ismu kana huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhawatiha. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an. Isim kana adalah setiap mubtada yang mubtada tersebut digandengkan atau dimasukkan ke kana atau salah satu saudara-saudara kana. Nanti ada saudara-saudara kana, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Nah, yang mana isim kana, ya, ketika mubtada disandingkan didahului dengan kana, maka isim kana tersebut menjadi marfu selama-lamanya. Contohnya, ya, ini sudah disinggung di awal. Jadi kalau misalnya kana zaidun qaimun, ya, ketika dimasukin kana, karena kita masuk babnya, kita selingi, ya. Ya, ketika misalnya ada susunan mubtada, ya. Ketika ada susunan mubtada dan khobar, ya. Ketika ada susunan mubtada dan khobar, misalnya zaidun qaimun. Ketika dimasukin kana, maka berubah menjadi kana zaidun qaiman. Nah, qaiman, maka berubah yang awalnya ini adalah mubtada dan ini khobar, maka berubah ini menjadi isim kana dan ini rubah menjadi khobar
kana. Karena apa? Karena kemasukan kana. Nanti ada beberapa amil atau kata-kata yang masuk kepada jumlah mubtada khobar dan mempengaruhi perubahan i'rabnya mubtada dan khobar. Salah satunya kana, nanti ada lagi yang namanya inna dan saudara-saudaranya, dan ada lagi yang namanya nanti dhonna dan saudara-saudaranya. Insyaallah nanti ini untuk yang ini akan kita bahas di bab-bab selanjutnya, ya. Berubah, yang awalnya ini mubtada, yang awalnya ini khobar, berubah menjadi setelah kemasukan kana dan saudara-saudaranya, maka berubah menjadi yang awalnya mubtada menjadi isim kana, yang awalnya khobar berubah menjadi khobar kana. Ya, misal kana Zaidun qa'iman. Oh ya, kebetulan sama. Kana Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun ismu kana marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati fi akhirih. Qa'iman, ya, yang awalnya nanti yang khobar awalnya marfu', ya ketika masuk kana nanti khobarnya tadi tetap khobarnya kana tapi berubah menjadi mansuf. Nanti itu ada nanti termasuk masuk ke dalamnya isim-isim yang dibaca nasab nanti. Nah, apakah yang dimaksud saudara-saudara kana? Akhwati kana itu ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang terbagi menjadi 4 poin. Saudara-saudara kana ada 14, ya, 2, 3, 4, 5. Ada 11. Yang ke-11 terus menjadi dibagi menjadi 4 poin, ya, untuk lebih mengetahuinya. Yang kedua, makanya poin yang kedua akhwati kana. Yang pertama, saudara-saudara kana itu rombongannya asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Ini untuk waktu, ya, li taukid, makanya itu ada keterangan waktu. Asbaha di waktu pagi, adha di waktu duha, dhalla di waktu siang, makanya dhalla, ya. Amsa di waktu sore, bata di waktu malam. Nah, ketika ada lafadz-lafadz ini saudara kana ini, ya, kenapa disebut saudara kana? Karena lafadz-lafadz tersebut, ya, lafadz-lafadz tersebut, ya, kana ini kita sudah masuk kana, ya, kana wa akhwatuha. Dan kita bab kana wa akhwatuha. Pertama, golongan pertama asbaha, amsa, asbaha, dhalla, bata, sara untuk waktu, ya, litaukid. Itu ada berapa? 5 apa berapa itu? Nah, kenapa dia disebut saudara-saudaranya kana? Karena kata-kata ini yang untuk waktu ini apabila dia masuk ke dalam jumlah mubtada khobar, fungsinya sama seperti kana. Misalnya ada lafaz seperti kayak tadi aja kana, supaya enak, ya. Zaid, atau kita cari di buku saja sekalian kita jelaskan yang ada di buku, ya. Misalnya adhal muhandisuna muhtamina bi ilmihim, ya, terlalu panjang, ya. Di sini misalnya al muhandisuna, ya, mahirun, gini aja. Ini awalnya, ini mubtada, ini khabar. Mubtadanya rafa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, begitu juga khabar dengan wawu jamak mudzakkar salim. Ketika dimasuki asbaha di waktu pagi, pada waktu pagi, asbahal muhandisuna, ya, muhandisuna mahirina. Nah, asbahal muhandisu seperti tadi kana Zaidun qa'iman, sama seperti ini, ya. Ketika ini menjadi isim kana seperti khobarnya kana. Begitu juga gini, karena dia mempunyai fungsi yang sama dengan kana, maka ini golongan yang pertama, keterangan-keterangan waktu, ya, untuk yang masuk ke dalam jumlah mubtada dan khobar, dia fungsinya seperti kana, yaitu merofakkan isimnya kana. Ini disebut isim asbaha, dan ini juga khabarnya asbaha. Kan kalau biasanya al muhandisuna ismu asbaha marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Begitu juga mahirina
khabar asbaha mansubun bil ya. Nanti mansub, nanti isim-isim yang mansub. Ini pembahasannya di bab selanjutnya. Isim yang mansub, ya, isim mansub, ya, bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Seperti itu. Nah, contohnya di buku itu asbahatis syajaratu muthmiratan. Ya. Asbaha, ya. Asbaha pada pagi, di waktu pagi, ya, pohon itu menjadi berbuah, ya, tahu pagi berbuah. Adhal muhandisuna muhtammina bi ilmihim. Pada waktu duha para insinyur itu perhatian dengan ilmunya. Dhalla al-amilu mukibban ala amalihi. Dhalla al-amilu mukibban ala amalihi. Pada waktu-waktu siang pekerja itu ya mukibban ala amali, berhenti dari amalnya. Amsatis sama'u mumtiratan. Di waktu malam langit itu menurunkan hujan, ya, mumtiratan. Batan najm, di waktu sore tadi amsa. Kalau batan najmu lami'an, ya, di waktu malam bintang-bintang itu berkedip. Berkedip lami' itu ya seperti kita lihat bintang-bintang di malam itu, ya, berkelip-kelip gitu. Dan yang kedua, golongan yang ketiga dari saudara-saudara kana itu adalah soro. Soro ini artinya apa? Litahawul. Nah, litahawul ini artinya berubah. Misalnya kita soro Muhammadun ustadzan. Nah, Muhammad telah menjadi ustadz. Berubah. Berarti kan sebelumnya belum menjadi ustadz. Ini perubahan. Atau soro, kalau di buku itu soro al-qutnu nasijan, ya. Al-qutn, ya, nasij itu kutun halus, ya. Kutunnya kain katunnya menjadi halus, ya. Yang lebih gampang ini perubahan. Sara atau muhandisan, ya, muhandisan. Muhammad itu, ya, menjadi insinyur. Berarti sebelumnya bukan insinyur, itu sara. Nah, kalau dibuang soranya, Muhammadun ustadun atau Muhammadun muhandisun, itu jumlah dari jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Kemudian laisa, ada 4. Laisa itu linnafi. Laisan najahu sahla. Yang kedua linnafi. Yang kedua laisa an-nafi. Ternyata nafi itu banyak sekali. Adalah laisa. Kalau di buku itu laisa an-najahu sahla. Ya, tidaklah keberhasilan itu mudah. Nah, itu dibagi menjadi 4. Yang keempat adalah mazala mabariha manfaka mafati'a. Ini keempat. 4 ini adalah istimror. Istimror itu apa? Terus menerus, ya. 4 itu mazala mabariha manfaka, itu terus menerus. Misalnya mazala, misalnya contohnya mazala Muhammadun, ya, mazala Muhammadun, ya, muhandisan. Nah, ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu Muhammad itu masih menjadi insinyur, atau senantiasa Muhammad itu menjadi insinyur. Atau mazala mabariha manfaka, itu satu arta, satu makna, ya. Kalau di dalam buku itu mazala salamu alaman amalan muhabbaba, ya, halaman 36. Contoh-contohnya akhwat saudara-saudaranya kana, ya, yang dibagi menjadi 5 poin. Itu yang keempat, itu adalah mazalah yang untuk menunjukkan istimrar, terus menerus. Artinya apa? Mazalah. Contohnya mazalah salamu amalan muhabbaba.
ya, senantiasa, ya, senantiasa salam itu menjadi amal. Amal itu apa ya? Keselamatan itu menjadi harapan yang disukai, ya, amal ya. Amal itu harapan, ya. Senantiasa keselamatan itu menjadi apa? Amalan muhabbaba, harapan yang dicintai. Ma barihas sarukhani muntaliqaini ilal qamar, ya, senantiasa soruh itu sebenarnya bisa artian rudal, tapi di sini yang cocok diartikan satelit, ya, karena satelit itu, ya, sorukhani, senantiasa dua satelit itu lepas landas menuju ke rembulan, ke bulan. Manfah kaddatiflu naiman, nah, senantiasa anak kecil itu tidur, dalam keadaan tidur. Nah, ini semuanya saudara-saudaranya karena bagian yang keempat. Ada bagian lagi yang kelima, yaitu madama, ya. Yang kelima adalah madama. Nah, madama ini libayanil muddah, untuk menunjukkan apa? Untuk menjelaskan waktu. Contohnya di situ, tapi ada dengan beberapa syarat, bahwasanya madama itu ya waktu sama kana wa akhwatuha, itu madama itu penggunaannya selalu didahului oleh jumlah, ya, didahului oleh jumlah, atau, ya, misalnya dalam contohnya itu la ta'bur, ya, la ta'bur, ya, la ta'buru syari'a, ya, la ta'buru syari'a, ya, la ta'buru syari'a madama apa itu di situ? Madamatil isyaratu hamra, ya, madamatil isyaratu hamra, ya. Jangan kamu melewati jalan, ya. La ta'burul, ya, la ta'bur asy-syari'a, harus didahului jumlah kalau madama itu, ya, karena janganlah kamu melewati jalan selama isyarat itu masih lampu merah itu masih merah, ya, madamat, untuk menunjukkan waktu, ya, selama waktu itu masih lampu merah itu masih merah, ya, tidak boleh, jangan kamu lewati jalan itu selama tanda merah itu masih merah, ya. Itu madama. Wa tusamma kana wa akhawatuha bil af'alin naqisah, li'annaha tahtaju ila khabar liyutimma ma'nal jumlati, ya, kama tusamma aidan bil af'alin nasikhati li'annaha tughayyiru hukmal khabari. Nah, kana, ya, kana dan saudara-saudaranya, ya, kana dan saudara-saudaranya yang sudah kita sebutkan tadi itu, ya, empat yang dikumpulkan menjadi 5 golongan ini semuanya bisa disebut juga yang namanya af'alun naqisah. Isim yang berkurang artinya. Kenapa? Karena sebagian ini penggunaannya tidak mempunyai, ada yang hanya fiil dan fiil mudhari'nya saja, ya, ada yang fiil dan fiil sampai fiil amr, ada yang cuma dipakai madinya saja, ya, berarti dia sebut fiil-fiil yang kurang. Tapi maksudnya yang paling urgen adalah bahwasanya fiil-fiil yang masuk ke dalam saudara-saudaranya kana itu tidak sempurna maknanya kecuali ditambahi khobar. Ini maksudnya kurangnya itu karena apa? Maknanya tidak bisa disempurnakan kecuali ditambahi khobarnya ini. Mahirin, muhandisin. Kalau soro Muhammadun, fiilnya. Ini fiil juga sebenarnya, tapi namanya fiil yang kurang, yang naqis. Kenapa? Karena dia